Oke. Halo guys. Halo. Welcome back with us. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa teman-teman, kali ini kita akan live lagi. Kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian terkait tentang JKN, terkait tentang BPJS Kesehatan, terkait KIS gitu ya. Dan hari ini tuh kita punya bintang tamu spesial teman-teman. Bintang tamu mungkin dari sebelum-sebelumnya bintang tamunya kebanyakan cowok ya Pak. Nah jadi hari ini kami datangkan khusus kepada pemirsa sekalian. Coba boleh perkenalan dulu lah. Halo. Siapa namanya? Nama aku Syahla, Bang. Jadi mungkin teman-teman di sini pada asing ya sama aku, karena aku baru masuk baru 1 minggu di BPJS. Tebak aku posisi apa? Sebagai apa kira-kira coba? Sebagai apa? Sebagai apa? Kalau misalnya ada yang benar nanti dapat hadiah nih dari abang-abang. Iya. Ya kan? Iya betul. 3 jawaban tercepat. Tapi mungkin boleh dijelasin dulu lah. Oke teman-teman, kenalin nama aku Syahla. Aku di sini baru di BPJS, intern sekitar 6 bulan. Jadi di sini aku ada di posisi frontliner. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ke BPJS, itu kan biasanya ada nih di garda terdepan yang nyambut teman-teman. Nah, itu posisi aku. Ya, jadi nanti kalau misalnya teman-teman sekalian itu mau untuk khususnya bagian Pematang Siantar ya, daerah Pematang Siantar, nanti kalau misalnya mau mendapatkan pelayanan, kalau dari Pematang Siantar sendiri kan di MPP, mau pelayanan publik. Nah, nanti bisa ketemu kakak ini di sana. Oke. Perkenalan nggak lagi kita dulu? Oh iya, kenalan juga dong. Kami seperti biasa lah host tetap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Perkenalkan kembali lagi bersama kami di admin Siantar Sehat. Ada saya Hakim dan juga Arif selaku staf komunikasi dan kesekretariatan di KC Pematang Siantar. Jadi teman-teman, adapun tujuan dari live ini adalah kita mau mengajak interaksi dengan teman-teman semua, abang, kakak, bapak, ibu, adik-adik semua. Siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum bisa terjawab, nanti kita bantu jawab. Silahkan buat pertanyaannya di kolom komentar ya. Di kolom komentar silakan aja buat kolom komentar, nanti akan kita jawab satu persatu. Oke? Benar. Nah, yang kali ini kita ditemani oleh adik magang kita nih yang kemarin kita sempat live juga ini tentang magang di tanggal 14 November hari Jumat. Nah, itu masih ada rekodnya dan ini adalah yang telah berhasil lulus untuk magang di BPJS Kesehatan. Nah, sampai 6 bulan ke depan ya Syahla ya? Iya. Jadi ya gini, nanti teman-teman mau juga yang join sama kita nanti bisa gabung juga live sama kita. Nah, untuk sementara silakan Bapak Ibu, mana tahu ada teman-teman yang mau bertanya, boleh silahkan di kolom komentar ya. Iya. Oke, kayaknya udah ada pertanyaan nih. Ya, ada beberapa pertanyaan nih. Mungkin Salah mau bacain satu pertanyaan dari teman-teman. Boleh Bang. Oke. Dari Kak Andari nih Bang. Kak Andari. Ya. Halo Kak Andari. Halo Kak Andari. Jadi pertanyaannya Kak, kalau status bercerai, semua tunggakan dan tagihan itu gimana ya Bang? Gimana ya? Jadi kalau untuk yang statusnya bercerai, apabila ingin melakukan perubahan data, ya silahkan dilunasi dulu tunggakannya ya Bapak Ibu. Ya, baru setelah nanti tunggakannya lunas, nanti baru bisa dilakukan perubahan data gitu. Jadi kalau untuk mau melunasinya bisa langsung ataupun bisa juga dengan cicilan ya. Benar. Cicilan itu ada program rencana pembayaran bertahap atau yang kita sebut dengan REHA. Itu bisa diaktifasi, bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan cabang terdekat ataupun melalui mobile JKN. Mobile JKN teman-teman. Boleh di-download aja teman-teman mobile JKN-nya. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak Ismawati. Ya.
Bang, di tampilan awal status keluarga non aktif, tapi statusnya sudah aktif, itu gimana? Mbak Ismawati itu melihatnya dari mana yang non aktif dan aktifnya? Iya. Nah kalau melihatnya dari mobile JKN, kalau memang statusnya aktif dia akan berwarna hijau. Hijau. Ya, coba dipastikan dulu. Pastikan lihat di mana. lagi. Untuk status keaktifan peserta bisa dilihat melalui mobile JKN, bisa juga melalui Pandawa di 0811 8165 165. Benar. Semoga menjawab ya Kak ya. Semoga menjawab Kak. Selanjutnya, ada pertanyaan lagi nggak nih Kak? Sarah? Udah ngomong nih. Ada nih Bang dari Kak Desi. Ya. Kak Kak Desi. Desi nanya apa nih? Oh, minta BPJS buat melahirkan bisa nggak Bang? Sebelumnya belum pernah punya nih Bang. Ya bisa, BPJS memang bisa untuk melahirkan, bisa untuk proses lahiran. Silakan dilakukan pendaftaran untuk BPJS Kesehatan ya Kak ya. Iya. Bisa melalui mobile JKN, Pandawa ataupun datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Nah, kalau di Kota Pematang Siantar sendiri, kita mempunyai mall pelayanan publik. Jadi mall pelayanan publik itu di semua instansi nanti ada satu tempat. Ya itu tadi mall pelayanan publik. Jadi cukup registrasi di situ aja. Nanti semua bisa diurus di sana. Oke? Iya. Di Ramayana lantai 3 kalau untuk Kota Pematang Siantar. Silakan datang ke sana jam 9 sampai dengan jam 3. Oke? 3. Oke, terjawab ya tadi Kak Desi. Selanjutnya nih Bang, mungkin ada yang penasaran dengan loker yang di BPJS. Oke. Dari Ibu Cami. Bang, info loker S1 semua jurusan dong. Oke, Ibu Cami ini kayaknya untuk anaknya ya. Iya, mungkin. Anak Ibu Cami silakan melakukan pendaftaran untuk lowongan pekerjaan sekarang yang terbuka di BPJS Kesehatan itu adalah pegawai administrasi tidak tetap. Yap. Yaitu semua jurusan. Jadi silakan lakukan lamaran di www.bpjs-kesehatan.go.id ataupun lihat di media sosial BPJS Kesehatan, misalnya di Instagram di @bpjskesehatan_ri. Nah untuk lowongannya itu terbuka setiap saat. Jadi silakan dilamar aja. Nanti kalau memang memenuhi kualifikasi dan ada kebutuhan akan segera dipanggil untuk proses rekrutmen selanjutnya ya Ibu. Semoga Iya. anaknya lulus. Semoga. Dan kalau udah bisa dapat di Kota Pematang Siantar join live kita. Iya, itu jadi bintang tamu juga Iya, kan, jadi Bang? bintang tamu. Iya. Oke, selanjutnya nih Bang. Ada pertanyaan juga nih Bang dari Kak Astri kayak. Kak Astri Ivo Togatoro. Bang, aku nunggak setahun. Gimana cara nyicil bayarnya? Ya, boleh dijawab Rik. Oke, jadi di BPJS Kesehatan itu ada program yang namanya itu Rehab, yaitu Rencana rencana pembayaran bertahap, yang mana teman-teman sekalian itu bisa langsung datang ke BPJS terdekat, nanti bisa dibantu sama teman-teman telecollecting atau bisa juga secara online, bisa dicek-cek dulu tuh untuk pembayaran tiap bulannya kita ketika menggunakan Rehab itu di aplikasi yang namanya itu Mobile JKN. Jadi seperti itu ya Kak Astri. Oke. Ini ada juga nih Rik, dari Ya. Kak Esra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nanya, kalau BPJS KIS itu Ya. warna hijau dari pemerintah yang gratis. Ini maksudnya kartunya ya Kak? Jadi kalau kartunya itu semua sama Kak? Iya, semua sama. Nomornya itu satu nomor. Kakak kalau mau melihat status segmen pesertanya bisa melihat dari mobile JKN ya Kak ya. Silakan di download mobile JKN, jadi di situ nanti bisa tahu Kakak status pesertanya apa. Iya. Di info peserta ya? Iya. Ya. Oke. Selanjutnya nih, ada pertanyaan lagi nggak nih Kak Sarah? Oh ini Bang, ada nih dari Mom Ciko. Ciko, halo Mamanya Ibu. Ciko nih, iya. Iya. Kak, kalau suami BPJS PBI dengan anak akan tetap istrinya nggak masuk, belum terdaftar, itu caranya gimana Kak? Oh. Kak, kalau suami BPJS dari penerima BPJS. bantuan iuran dan anak akan dan anak. Gini Kak, kan suami sama anaknya itu PBI, Oke, tapi ya. istrinya nggak masuk nih Kak. Oh. Jadi gimana nih cara daftarnya Kak? Cara ajuinnya. Silakan mengajukan ke kelurahan ya Kak. Ya. Untuk didata karena pengajuannya itu dari dinas sosial ataupun dinas kesehatan di masing-masing pemerintah daerah. Gitu. Benar. Dan itu di luar ranah BPJS Kesehatan teman-teman. Dan itu ya ranah Dinsos ataupun pemerintah setempat ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Rupiah 347. Waduh. Kalau kartu BPJS hilang, ngurusnya kemana ya Kak? Kalau kartunya hilang, sekarang sebenarnya tidak perlu diganti lagi karena Iya. sekarang kita sudah menggunakan NIK sebagai identitas peserta gitu. Jadi Iya. kita tinggal menunjukkan KTP aja, bisa langsung mengakses
layanan kesehatan di FKTP yang terdaftar. Iya. Bisa itu di puskesmas atau di klinik ya. Nah, bisa juga kalau memang mau punya kartunya, bisa menggunakan kartu digital atau KIS. KIS digital itu yang ada didapatkan di mobile JKN. Ya. Jadi bisa di-download aja di mobile JKN nanti atau ditunjukkan langsung dari handphonenya, bisa langsung akses layanan kesehatan. Perlu tukar-tukar kartu lagi karena sekarang juga BPJS Kesehatan seluruh Indonesia tidak melakukan pencetakan kartu. Yaps, kalau berobat juga udah bisa pakai KTP ya kan bang? Yes. Pakai kakak juga bisa Pakai juga. kakak juga Ya, bisa. untuk yang belum punya KTP bisa pakai kakak, Yes. tapi yang KIS digital ya. Ya, terjawab ya kakak itu tadi. Kak rupiah. Kakak rupiah. Oke. Mana nih? Ada pertanyaan lagi nggak? Kak ini Kak, Ibu Davi. Ibu Semua lagi. ibu ya, ada ibu semua. Kak, Oke. untuk pindah vaskes bisa nggak Kak satu keluarga atau satu persatu? Bisa, satu Ya, persatu bisa. bisa Eh, dong. satu keluarga bisa. Jadi bisa langsung dilakukan di mobile JKN. Ya. Jadi kalau misalnya mau satu persatu, jangan dicentang yang pilih anggota keluarga, seluruh anggota keluarga. Jadi nanti anggota keluarga tidak ikut gitu. Tapi kalau memang mau satu keluarga, silakan dicentang. Nah perubahannya itu ketika kita melakukan perubahan bulan ini akan berlaku di bulan berikutnya. Kalau mau pindah lagi gimana? Bisa setelah menunggu 3 bulan ya 3 dari bulan. proses terdaftar tadi. Iya. Terjawab ya ibu. Iya. Selanjutnya. Ada pertanyaan juga nggak nih? Ada pertanyaan dari Kak Aryansyah. Kak, bagaimana caranya aktifin BPJS sekarang? Saya sudah urus SKCK, harus aktif dulu BPJS kesehatannya. Gimana? Untuk SKCK sebenarnya tidak harus aktif, yang penting dia posisinya sudah tahu kita mendaftar gitu. Iya. Jadi bisa menunjukkan virtual account yang menunjukkan tanggal pembayarannya, nanti bisa diurus SKCK-nya dari situ ya Kak ya. Oke. Kalau sudah aktif ya lebih bagus lagi. Iya, lebih bagus dong. Oke, terjawab ya Kak Aryansyah. Oke. Dari Kak Akunayu nih, analisis kesehatan ada loker nggak Kak? Jurusan analisis kesehatan. Ya, seluruh itu yang terbuka saat ini sampai dengan 31 Desember 2025 pegawai administrasi tidak tetap atau status kontrak. Jadi nanti silakan lamar aja karena seluruh jurusan. Seluruh jurusan. Seluruh jurusan. Oke, catat ya teman-teman. Coba cek websitenya di www.bpjs-kesehatan.go.id ataupun cek media sosial resmi BPJS Kesehatan di @bpjskesehatan_RI. Oke, terjawab ya. Oke bang, selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan juga nih dari Kak Deborah Sijabat. Kak, aku telat bayar 1 bulan. Saat aku mau bayar jadi 2 kali lipat, tapi keterangannya di situ tagihan 1 bulan. Iya Kak, kalau Kakak telat bayar 1 bulan kan berarti mau belum di bulan berikutnya. Iya, berarti yang Kakak bayar untuk Harus bulan dua bulan, saat ini iya, juga. dua bulan, Gitu. gitu. Terjawab Untuk ya. keterangannya di situ tagihan 1 bulan. Enggak Kak, itu tagihan untuk belakangnya itu ya. Gitu. Terjawab berarti ya Kak Deborah. Oke. Selanjutnya, ada nggak pertanyaan lagi Kak? Dari ini nih Kak, Racunes. Racunes. Kak, PBIJK itu bantuannya dalam bentuk apa sih? Ya, BPJK itu adalah penerima bantuan iuran jaminan kesehatan maksudnya. Jadi BPJS Kesehatan Bapak dan Ibunya ditanggung oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kemensos gitu ya. Nah, terjawab ya Kak Racunes. Selanjutnya nih Bang, kayak banyak pertanyaan-pertanyaan semisal juga nih Bang. Dari Kak Inisiala. Kak, kapan pemutihan BPJS itu? Oke, izin teman-teman menjelaskan. Kami dari BPJS Kesehatan sangat mengapresiasi pemerintah dan mendukung atas kepercayaannya terhadap program JKN ya, terhadap program JKN. Jadi sampai dengan saat ini BPJS Kesehatan juga masih sedang menunggu regulasi yang mengatur teknis tentang pemutihan tersebut. Jadi silakan teman-teman kita tunggu bersama ya. Kalau memang sudah ada teknisnya dan regulasinya pasti nanti akan kita sampaikan. Oke? Ya, kita sama-sama menunggu ya teman-teman. Kita doakan aja semoga cepat dapat jawaban. Ya. Regulasinya segera keluar. Iya, regulasinya cepat keluar ya. Oke, selanjutnya nih pertanyaan. Siapa tuh Kak? Dari Abang nih, dari tadi cewek semua. Iya, Betul-betul literally abang. Apa? Dari BPJS Mandiri bisa nggak Kak
alihin ke BPJS gratis? Silakan melakukan pengajuannya ke dinas sosial ataupun dinas kesehatan di masing-masing pemerintah daerah yang mengatur ya. Ketersediaan anggaran dan kuota ada di mereka. Untuk tahap pertamanya silakan melapor ke kelurahan. Oke? Ikutin aja prosedurnya teman-teman. Selanjutnya nih, Bang, ada pertanyaan dari Kak Racunes lagi nih, Bang. Kak, PBIDK itu maksudnya BPJS atau KIS? Oke, BPJS itu adalah badan penyelenggara jaminan sosial. Iya. Kita adalah badan yang menyelenggarakan program JKN-nya. Iya. JKN itu adalah Jaminan Kesehatan Nasional. KIS-nya itu apa? KIS-nya itu adalah Kartu Indonesia Sehat. Jadi itu singkatan. Sebenarnya satu kesatuan. Itu Oke, kesatuan. BPJS itu adalah badannya. JKN itu adalah programnya. KIS itu adalah kartu Kartunya. identitasnya, ya. Iya. Tapi kartu identitasnya tidak harus berbentuk Iya. sekarang karena sudah berbasis dengan KTP. Sip. Nah, terjawab ya Kak Racunes. Oke. Ini Kak Naifa, Kak, Naifa. saya menunggak BPJS 5 bulan, silahkan dilunasi ya Kak. Iya. Bisa melalui cicilan ataupun bayar secara langsung. Benar. Oke, selanjutnya. Ini dari Kak Indah nih. Assalamualaikum, selamat sore. Mau tanya gimana nih Kak caranya dari BPJS kelas 2 mandiri ke kelas 3 mandiri? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Indah. Jadi mau turun kelas ya Kak? Bisa Kak, bisa turun kelas melalui aplikasi mobile JKN. Ya. Kakak syaratnya harus sudah 1 tahun dulu di kelas Di kelas yang sama, ya. tersebut. Benar. Jadi ini kan misalnya kakak kelas 2 sudah setahun baru nanti bisa dialihkan ke kelas 3 turun kelas. Oke, terjawab ya Kak Indah. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan lagi dari Kak Atika Simanjunta. Oke. Kak, nomor rekening pembayaran BPJS yang lama atas nama adik. Karena adikku udah nikah, gimana cara alihinnya? Mau perubahan nomor rekening ya? Silakan datang ke kantor BPJS Kesehatan ataupun mau pelayanan publik. Iya. Nanti diupdate datanya ya. Oh ini Kak nih, Ya. dari titik-titik ini. Titik-titik. Kak, kalau BPJS salah nama, bisa disalahgunakan nggak? Oh, salah nama apa bisa digunakan? Kak, kalau BPJS salah nama apa bisa Bisa digunakan? digunakan. Ya silakan dilakukan perubahan data. Ya. Iya. Diupdate dulu datanya, datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat, biar kita sinkronkan sesuai dengan data di seluruh capil. Ya Kak ya? Biar tidak ada kendala. Ya. seperti itu. Benar. Terjawab ya Kak, titik-titik. Ya. Koma-komanya kan Kak. Ya, nggak diajak ya. Oke, selanjutnya nih ada dari kakak titik AY. Kakak kata titik AY. Bang, kalau udah ambil cicilan rehab tapi nunggak juga solusinya gimana ya? Ya silakan datang ke kantor BPJS Kesehatan. Ini berarti Dia udah statusnya cicil, Cicil. tapi waktu nyicil juga masih enggak. nunggak. Ya berarti kan harus didaftarkan ulang Iya. untuk rehabnya gitu ya. Silakan dilakukan pendaftaran ulang gitu ya untuk program rehabnya kalau memang mau mencicil lagi. Yap, benar. Ini Bang, tadi Bang, Oke. yang penting nih tadi. Aduh, apa tuh? Ini dari Kak Marisa nih Bang. Dari Mbak Kak Marisa. Kencang banget lagi. Aku mau tanya, gimana cara keluarkan suami dari tanggungan BPJS karena kami sudah cerai dari pengadilan gitu ya. Kak Iya. silakan dilaporkan ke BPJS Kesehatan terdekat ataupun di pelayanan publik ya Kak ya. Iya. Jadi silakan dibawa surat keterangan cerainya. Apabila ada tunggakan nanti harus dilunasi terlebih dahulu ya Kak ya. Benar. Mudah-mudahan tidak ada tunggakan sehingga administrasinya bisa berjalan lancar. Karena kalau statusnya aktif dia bisa langsung dibuat ya. Mm-mm. Yang penting melihat data dari capil dan akta pengadilan lagi. Benar. Oke. Selanjutnya Kak, ini Bang, first woman. First woman. Kak, gimana cara ngaktifin BPJS ketenaga kerjaannya nih? Aduh. Terima kasih sudah bertanya Kak. Tadi kita dari BPJS Kesehatan. Ya, jadi mungkin kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan bisa silakan ditanyakan ke kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat. Kalau di Kota Pematang Siantar ada di Jalan Sakti Lubis dekat kebun binatang ya. Yap. Oke, makasih sudah bertanya Terima Kak. kasih Kak. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan juga dari Kak Muti. Kak, BPJS KISku tiba-tiba nggak aktif, padahal baru dipakai rawat inap 2 minggu yang lalu. Ini statusnya KIS berarti yang mungkin ditanggung oleh Dan pemerintah ya. Mungkin gini Kak, itu kan yang punya
kuota dan anggaran adalah pemerintah daerah setempat ya. Jadi mungkin kalau memang statusnya non aktif, silakan didaftarkan terlebih dahulu sebagai peserta mandiri. Benar. Kalau memang mau didaftarkan sebagai peserta PBI tadi, penerima bantuan iuran, silakan berkoordinasi dengan lurah kembali ya kak ya, gitu. Tapi kalau untuk yang mandiri kita ada 3 kelas. Yang bisa jelasin nggak? Oke, jadi kalau misalnya kakak mau daftar yang mandiri nih, di BPJS itu ada 3 kelas. Yang pertama kelas 3. Biayanya berapa bang? 35.000 Per orang per bulan. per per orang. orang. Kemudian ada yang kelas 2 nih kak, biayanya itu 100.000. Dan kalau misalnya yang terakhir, yang kelas 1 yang paling mahal nih kak, kakak harus membayar 150.000. Jadi ini semua dikembalikan ke kakak nih, kakak mau yang kelas 3, kelas 2 atau kelas 1. Yang penting jangan lupa bayar iurannya setiap Tanggal bulan. 1 sampai tanggal 10. Benar. Jangan sampai nunggak ya teman-teman. Oke. Oke. Selanjutnya. Dari Nurman Cahya. Nurman Cahya. Kenapa BPJS Mandiri pas ke 1 USD sama Cekpet tetap berbayar ya? Infonya dari mana kak? Boleh kami tahu terlebih dahulu infonya dari mana? Iya. Gitu. Coba dijelaskan lagi ya Kak Nurman Cahya. Ya. Oke. Yang penting dia sesuai indikasi medis saja kak. Kalau sesuai indikasi medis dia akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Gitu ya kak? Benar. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Bang Putra. Yang cewek orang Aceh ya? Dia Bang, Kak Saha, gimana tuh? Bener bang, Iya. orang Aceh. Abang orang Aceh juga ya om? Ini orang Aceh. Ini Ya, orang Aceh. orang Aceh bertiga. Tapi memang Kerjanya di mana? kerjanya di Sumatera Selatan. Izin Bang. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi nggak nih? Dari bang kakak atau abang ini bang? Abang sih ini kayaknya. Bang Awaludin. Ya. Kak BPJS dari pemerintah udah nggak aktif. Terus kalau misalnya mau aktifin pribadi, Ya. gimana nih kak? Bisa melalui mobil Mobile TKN, TKN. bisa melalui Pandawa di Ya. 0811 815 bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan, bisa datang ke mall pelayanan publik. Benar. Itu tadi kalau yang mandiri dia ada 3 kelas. Kelas 2 kelas 3, kelas 3 nya 35.000, kelas 2 100, dan kelas 1-nya 150.000. Itu semua per orang dan per bulan. Benar. Terjawab ya Kak Awaludin. Bang Awaludin. Oke, selanjutnya nih. Oh ada lanjutan dari Kak Marisa tadi nih Membawa bang? Oh, kakak iya. yang terbaru ya? Iya, membawa kakak yang terbaru. Benar. Dua aja ya Kak. Oke. Lanjut ini bang. Selanjutnya. Coba kita lihat lagi ya. Oh, ada lagi nih Kak dari Kak Nindi Desiana. Kak, kalau ayah BPJS Mandiri dan ibu BPJS PBI, lalu mau daftarkan anaknya BPJS, bagaimana? Yang mau didaftarkan sebagai peserta mandiri atau sebagai peserta Iya. dulu. Kalau mandiri silakan melapor ke BPJS Kesehatan ataupun melalui mobil TKI tadi, Iya. Pandawa di 0811 165 165 mau pelayanan publik. Kalau yang PBI tadi silakan dilapor ke kelurahan. Ke kelurahan untuk Untuk diajukan. didata, ya. Yaps. Terjawab ya Kak Nindi. Oke. Ini ada dari Kak Awa. Kak Awa. Sekarang untuk anak sudah tidak ada kartu ya. Untuk semua orang. Sekarang Semua orang. kita sudah tidak cetak kartu lagi Kak. Iya. Karena sudah berbasis NIK dan KTP ya. Satu identitas saja. Bisa juga menggunakan Kartu kartu. digital. Kalau anak kan ya kakak bisa. Kakak bisa. KIS digital juga bisa dari mobil JKN. Iya. Oke. Oke kak. Terjawab ya Kak Awa. Oke. Selanjutnya nih, ada pertanyaan dari Kak Ceng. Kak, kalau nunggak 8 bulan, terus iurannya sudah dibayar, ketika mau rawat inap, apa dikenakan denda? Ya betul Kak. Iya. Akan kena denda layanan rawat inap kalau dia rawat inap. Tapi kalau dia denda apa? Kalau dia rawat jalan dia tidak akan dikenakan denda. Itu masa berlakunya 45 hari aja Kak. Gitu. Iya. Jadi setelah 45 hari pelunasan nanti akan hilang ya. Yang penting rutin bayar ya Kak ya. Iya. Oke kak. Terjawab ya Kak Ceng. Oke, lanjut bang ke Kak Elsha nih. Kak, aku resign dari PT akhir November. Ya. Apakah BPJS masih aktif di bulan Desember? Dinonaktifkan di bulan November dari perusahaan. Desember akan nonaktif apabila sudah dilaporkan ke BPJS Kesehatan melalui aplikasi edaru biasanya kalau untuk perusahaan. Jadi dicek aja dulu kalau memang dia belum nonaktif silakan dilaporkan ke PIJ HRD-nya. Iya, benar. Terjawab ya Kak Elsa.
Dari Kak Awan nih Bang, makasih Kakak. Sama-sama. Oke, selanjutnya nih. Dari Kak Arifia, maaf baru gabung. Katanya ada pemutihan untuk yang enggak ya? Apa itu khusus kelas tertentu? Sampai dengan sekarang Kak, kita masih menunggu regulasi juga Ya. dari pemerintah terkait teknis pemutihannya. Jadi silakan ditunggu aja Kak ya. Iya. Oke, lanjut Bang. Ini Bang, dari user nih. User, apakah BPJS orang yang sudah meninggal bisa diurus sama orang lain? Maksudnya gimana tuh? Kalau mau urus supaya dinonaktifkan bisa, memang Ya, harus sama orang lain. Ya yang urus ya. Serem juga kan? Jadi Iya. silakan anggota keluarga melapor untuk menonaktifkan BPJS kesehatannya. Benar. Jadi kalau biasanya mohon maaf meninggalnya di rumah sakit, biasanya tugas rumah sakit akan langsung menonaktifkannya melalui aplikasi. Iya. Oke? Terjawab ya Kak User. Selanjutnya nih Bang. Dari Kak Sofi nih. Kak, kalau Medan cara pembuatannya gimana? Sama aja. Kayaknya pembuatan BPJS. Iya sama. Sama aja sih. Medan juga ada mau pelayanan publik kan? Ya. Ya, di print kan kalau nggak salah di Ramayana yang lama. Ya. Iya. Di situ kan mau pelayanan publik ada juga di situ BPJS kesehatan. Silakan didatangi. Didaftarkan ya Kak Sofi. Oke. Oke, lanjut nih Bang. Dari Kak Alfiza nih. Fiza. Kak, saya mau tanya. Dulu kan BPJS anak saya sudah nggak dibayar lagi. Kalau pindah ke BPJS yang KIS itu kena denda nggak Bang? Dia kan tidak dibayar lagi ya Kak ya. Jadi statusnya pasti ada tunggakannya. Tunggakan itu melekat Kak. Dan harus dilunasi. Kalau mau ngurus ke yang dibantu oleh pemerintah, silakan dilaporkan ke kelurahan terlebih dahulu. Oke? Jawab ya Kak. Lanjut nih Bang. Selanjutnya nih dari Kak Marisa nih. Kayaknya dari tadi Kak Marisa penasaran banget nih sama Kepo BPJS. banget nih. Berapa kalau sudah berarti kalau sudah dikeluarkan berkurang dong potongan BPJS-nya? Iya, sesuai dengan kakak yang terdaftar sekarang aja Kak. Iya, Ya. benar. Potongannya maksudnya iuran berjalannya ya, bukan Iya. potongan sebelumnya Kak ya. Benar. Lanjut Bang dari si Gemoy nih Si Bang. Gemoy ya. Kak, BPJS PB yang sudah tidak aktif apakah bisa diaktifin kembali? Bisa dong. Caranya gimana nih Bang? Caranya itu Bapak Kak Si Gemoy bisa datang ke kelurahan atau ke Dinsos atau ke Dinkes untuk didata kembali dan akan diajukan kembali untuk menjadi PBI gitu ya. Terjawab ya Kak Si Gemoy. Oke. Selanjutnya nih Bang. Ini ada dari Alinda Purnomo. Alinda Seorang nenek Purnomo. sudah meninggal. Untuk keluarga isinya hanya nenek saja. Bagaimana status BPJS-nya? Silakan dilaporkan Pak. Iya. Dengan membawa surat keterangan meninggal dari perwakilan ya, perwakilan atau kenalan gitu ya dari si nenek untuk dinonaktifkan BPJS kesehatannya. Tapi kalau yang tadi sudah kami bilang, kalau misalnya di rumah sakit meninggalnya, maka biasanya akan dinonaktifkan langsung oleh petugas Ya, rumah betul. sakit. Oke. Selanjutnya. Nih Kak, mirip-mirip nih pertanyaannya Kak. Dari Kak Fuji baru lulus. Kak, BPJS aku mati yang dari pemerintah. Gimana nih supaya aktif lagi, tapi jangan yang bayar ya. Iya. Dari Kak Fuji ya? Gimana biar tapi Biar jangan aktif lagi Bang BPJS yang berbayar. tapi jangan yang berbayar gitu. Iya. Dia mau dibayar sama pemerintah ya. Nah, jadi bagi Kak Fuji bisa langsung datang ke kelurahan atau ke Dinsos atau ke Dinkes untuk diajukan lagi nih. Jadi nanti dilaporkan terlebih dahulu. Jadi nanti keputusan PBI tersebut nanti dikembalikan lagi ke Dinsos atau Dinkes dan itu di luar ranah dari BPJS Kesehatan ya teman-teman. Oke. Kak Fuji. Mungkin ada dari Kak Sofi nih Bang yang tadi dari Medan. Kak, sorry ngomongnya terlalu buru-buru. Tapi tadi gimana syarat pembuatan BPJS-nya? Bukan buru-buru Kak. Iya. Kayaknya kakak cuma nanya alamat BPJS kesehatannya. Tadi di mall pelayanan publik Kak bisa langsung mendaftar BPJS kesehatannya. Iya. Itu di Peringgan, Ramayana Peringgan Kak. Dia itu sekarang jadi mall pelayanan publik. Kakak silakan membawakan kakak dan fotokopi buku rekening. Gak usah fotokopi pun fotonya aja. Foto boleh. Gitu. Jadi nanti kakak langsung datang memilih kelas sesuai kelasnya yang kakak mau. Nanti akan dibayar setelah 14 hari masa pendaftaran. Benar. Oke, Kak, ya. Kakak, buku rekening, udah gitu aja ya kan Bang? Ya. Yap. Benar. Karena kita nggak ada fotokopi lagi. Iya. Silakan kita fotonya juga boleh.
Benar. Kak, kalau nggak ada buku rekening, M-Banking bisa nggak Kak? Bisa. Oh, Biasanya pakai Kaplus muda. Iya. Terus muda. Oke, semoga menjawab Oke. ya Kak. Semoga menjawab Kak. Selanjutnya nih. Dari ini Kak, yang pertanyaannya sama lagi Kak Elvis nih. Iya. Kak mau nanya, kalau misalkan BPJS bikinan desa atau gratis, diganti nama itu apa masih gratis Kak jika diperiksa? Oh, kenapa bisa diganti nama? Karena Iya. kita berbasisnya dari NIK. Ini Dan, Kak. sinkron data di Dukcapil dengan BPJS Kesehatan itu, jadi nggak bisa diganti-ganti nama Kak. Gitu, ya. Iya. Terjawab ya Kak. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan juga dari Kak Nica aja. Kak, suami saya BPJS dari perusahaan udah nggak aktif, mau dipindah ke Mandiri, gimana Kak? Bisa, Bisa. silahkan melapor ke dari mobil JKN bisa. Benar. Anda bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat bisa, atau datang ke Mau pelayanan publik. Jadi nanti kakak bisa mendaftar sesuai kelas yang kakak inginkan. Tadi ada 3 kelas, kelas 3 di 35.000, kelas 2 di 100.000, dan kelas 1 di 150.000 per orang per bulan. Benar, gitu ya teman-teman. Jangan lupa disiapin KTP-nya, Ya, kakak sama buku Buku rekening. rekening. Kalau misalnya nggak ada buku rekening, bisa pakai M-Banking. Banking. Oke, semoga terjawab ya Kak. Lanjut Bang. Lanjut, ada pertanyaan dari Kak Putri Mulia Dahlan. Saya cek BPJS saya yang dibayar pemerintah, dinyatakan keluar dengan sendiri Kak. Berarti udah nggak aktif lagi nih Bang? Iya, sudah di. Nah, jadi kalau misalnya kakak mau mengajukan lagi bisa, dan itu dia ada prosedurnya. Jadi kakak bisa datang dulu ke kelurahan untuk dilaporkan, atau bisa ke Dinsos atau Dinkes untuk diajukan kembali. Dan kalau memang sesuai dengan klasifikasi, kakak akan diterima kembali menjadi PBI. Tapi itu di luar ranah BPJS Kesehatan ya teman-teman. Oke. Oh, ternyata udah dibantu job juga Kak. Oh iya, Ya, sama Kak Marisa. Kak yang Marisa. tadi. Ya, Makasih, Kak Kak Marisa. thank you Kak Marisa. Thank you. Oke. Selanjutnya. Adakah? Oh, ada ungkapan nih dari Kak Putri Mulia Dahlan tadi. Baik, terima kasih sama-sama. Sama Kak, semoga membantu ya. Semoga membantu Kakak. Selanjutnya nih. Dari ini Bang, Ya. Aigushi Kitty. Kitty. BPJS kelas 3 nggak aktif karena nggak bayar, bisa diganti ke BBI Kak. Oh. Oke. Tetap Kak, kalau memang mau mengajukan sebagai penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBJK, kakak silakan mengajukan ke kelurahan dulu untuk Benar. data ke dinas sosial gitu ya. Nanti akan masuk, apakah memang masuk kategori tidak mampu, nanti akan dikembalikan lagi dari pendataan tadi Kak gitu. Di BPJS Kesehatan nanti akan menerima data mana yang akan diaktifkan atau dinonaktifkan gitu ya. Yap. Pengajuannya tidak dari BPJS Kesehatan. Tapi kalau untuk tunggakan yang mau dicicil silakan Kak, boleh banget bisa melalui program rehab di rencana pembayaran bertahap melalui mobile JKN ataupun datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat, nanti akan dibantu oleh teman-teman telekolektif kita kayak. Benar, gitu ya Kak Aiguchi Kitty. Oke, selanjutnya nih ada dari yang mirip-mirip Kitty nih Bang. Kirti Evalina ya. Kak mau tanya, tadinya kita pakai BPJS Mandiri kelas 3, tapi dah lama nggak bayar, bisa pandang? Sama nih. Kayaknya mirip Sama nih. nih. Kitty dan Udah menjawab tadi ya, Kak? Sudah terjawab ya Kak. Butsi dan Kirti sama. Ya. Terima kasih Kakak. Selanjutnya bertanya lagi nih. Dari Pisces nih Kak. Pisces ya. Kak, Ini. Iya. bocor aku. Iya. Bercanda ya Kak. Iya. Kak, saya punya kis sementara, sama mau buat untuk anak saya sedang usianya 4 bulan. Oke. Nih. Kak, saya punya kis. Kis sementara. Atau ya Kak? Kisnya sementara. Sama mau buat untuk anak saya yang sekarang usianya 4 bulan. KIS itu kan kartu Indonesia Sehat ya Kak ya. Iya. Maksudnya kakak yang ditanggung pemerintah atau yang segmen mandiri. Iya. Nah kalau memang yang segmen mandiri bisa silakan kakak datang ke kantor BPJS Kesehatan untuk dibantu pendaftarannya. Benar. Oke. Oke, terima kasih Kak Pisces.
Oke, selanjutnya nih. Ada pertanyaan juga nih Kak dari Kak Elis. Kak mau nanya, jika BPJS gratis salah nama itu bisa diubah nama lagi nggak ya Kak? Oke, jadi teman-teman kan data tersebut diambil sesuai dengan Dukcapil. Nah, otomatis data dan nama tersebut sudah sinkron seharusnya. Tapi Kalau misalnya salah nama, memang namanya mirip-mirip ya, maksudnya salah Iya. nama sedikit aja bisa langsung datang ke Kantor BPJS Kesehatan. atau mau pelayanan publik. benar. Perubahan data namanya. Yap. Nanti akan dilihat sesuai dengan data di Dukcapil ya. Karena berdasarkan etika kita sekarang Kak. Oke, terjawab ya. Oke. Oke, selanjutnya nih Bang. Dari KL. Dari KL. Kak, bedanya BPJS Ketenagakerjaan sama kesehatan itu apa? Ya, kita Kak, kita beda instansi. Jadi kalau BPJS Kesehatan itu programnya untuk jaminan kesehatan nasional. Kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan itu kalau nggak salah ada 4 atau 5 jaminan yang mereka cover. Jaminan kecelakaan kerja, kematian, gitu ya. Jadi Kakak silakan kalau memang kemudian BPJS Kesehatan yang bertanya boleh. Kalau ketenagakerjaan silakan ditanyakan ke cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat. Oke Kak. Ya. Oke. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak Bilo. Bang, rubah alamat di kartu BPJS agar sama dengan KTP gimana Bang? 2 minggu lalu saya salah di bagian petugas BPJS-nya. Silakan langsung pakai ini aja Kak. NK. Tapi kalau memang datanya salah di administrasi pesertanya silakan dilaporkan ya. Kita bantu rubah. Tapi kartunya tidak akan dirubah Kak. Karena kita sekarang sudah cetak lagi. Baik. Ya. Ya Kak Bilo. Salah banyak 4 Desember. Oke. Dari Kak Lili nih Bang. Kak Lili, betul Kak. Kak, kalau JKN pemerintah mati, kalau JKN pemerintah mati kerja di pabrik dan sekarang keluar kerja bisa diaktifin lagi nggak ya? Kalau jika pemerintah non aktif mungkin Iya, ya bahasanya. aktif. Karena kemarin kerja di pabrik. Harusnya didaftarkan di pabrik itu Kak. Ya. Sekarang keluar kerja bisa diaktifkan lagi nggak ya? Bisa diaktifkan sebagai peserta mandiri. Ya. Silakan dilapor untuk peserta mandirinya ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Oke. Selanjutnya nih Bang. Iya Bang. Ada pertanyaan dari Kak Marisa lagi Kak Bang. Marisa lagi. Iya. Ayo. Kak, kalau sudah opname pasien, berapa lama lagi baru bisa opname berikutnya? Oke. Gimana tuh Pak? Kalau sudah pernah pasien berapa lama lagi baru bisa? Opname. Kalau uji nggak ada pembatasan opname ya? Kalau nggak salah dia Ada. opname bisa opname lagi kan kalau memang sesuai indikasi medis ya. Iya. Ya, yang penting sesuai indikasi medis aja Kak gitu. Kalau memang indikasi medisnya si pasien atau si peserta membutuhkan pelayanan untuk diopnam pasti akan diopnam ke. Benar. Yang penting tidak atas permintaan sendiri ya Kak gitu. Ya. Sesuai dengan indikasi medis ya teman-teman. Oke. Terima kasih Kak Marisa. Selanjutnya nih Bang. Ada pertanyaan juga dari Kak Ulan 05. Gimana tuh Kak? Kak, kalau BPJS pemerintah bisa nggak kita tukar vaskes dari aplikasi? Pemerintah mana? Pemerintah daerah, pemerintah pusat. Iya. Nah, kalau pemerintah pusat nanti akan sesuai dengan puskesmas ya. Ya, harus puskesmas ya. Selanjutnya ada pertanyaan juga nih dari Kak Azura Akil Laginting. Kak, gimana caranya anggota saya yang belum masuk BPJS, anak dan suami, sedangkan saya masih bergabung dengan ibu saya? Silakan dilapor Kak ke Ya. kantor BPJS Kesehatan terdekat ataupun dengan mall pelayanan publik. Iya. Disatukan nanti akan disatukan, disinkronkan datanya sesuai dengan kakak perbalkuran kakak ya. Iya. Terjawab ya Kak Azura. Oke Bang, lanjut ke Kak Muzan nih. Muza. Sama nih pertanyaannya Bang sama sebelumnya, pengalihan BPJS Mandiri ke BPJS pemerintah. Silakan dilaporkan ke kelurahan Kak. Iya. Dan membawa surat keterangan tidak mampu biasanya. Biasa diminta ya. Nanti ke dinas sosial. Benar. Selanjutnya nih Bang, ada juga pertanyaan dari Kak Listiawati. Kak, kalau masih aktif BPJS Tenaga Kerja berapa tahun? Dan katanya kita bisa lihat saldonya dan bisa kita ambil. Nah,
ya Kak Listiawati. Oke. Kayaknya tentang PBI tadi udah banyak ya. Iya, Bisa sangat. Pokoknya Iya. intinya kalau memang mau dialihkan sebagai usaha penerima bantuan iuran, silakan terlebih dahulu melapor ke kelurahan ya, Kelurahan. itu supaya dibantu data apakah memang memenuhi kualifikasi dan ketersediaan anggaran serta kuota dari pemerintah daerah setempat. Oke, Ya, Kak. benar. Terjawab ya kakak dan abang-abang yang menanyakan terkait BPBI. Oke, selanjutnya ada pertanyaan juga nih bang dari Kak Ita. Saya sudah pindah Paskes lewat aplikasi kak, katanya bulan depan baru terbaca ya. Betul. Iya, Kita baca benar. di berikutnya. Oke, selanjutnya nih coba dibaca lagi kak. Ke ini bang, Kak Marisa Kak nih. Marisa lagi. Oh, jadi Kak Marisa ini bidan bang di PKN Oh. Ketentuhan yang hari Selasa merujuk pasien ke salah satu rumah sakit Ciantar. Terus selanjutnya seperti yang diselesaikan. Waduh, kayaknya harus diselesaikan dulu ketikannya. Jadi ini Kak, nanti kalau misalnya ada keluhan di rumah sakit, silakan melapor ke petugas BPJS 1 ya Kak. Benar. Petugas BPJS yang membantu. Di situ nanti akan ada Ini ya, poster Poster. untuk ya petugas BPJS yang Mikirnya bentuknya di hadir di situ ya Kak. Bisa Ya. hubungi di nomor-nomor yang sudah tertera di situ ya Kak. Oke. Ya, di 6 titik ya bang, 6 titik di satu rumah sakit ini. Ya, selanjutnya nih, kayaknya sambungan pertanyaan dari Kak Ita tadi nih. Kak, kalau mau tambah anggota baru bisa di aplikasi juga kak? Bisa silakan Kak. Lapor ke Pandawa sesudah ya ini. Kita sampai untuk tanda Oke, 5 Mbak. jawabnya Kak Ita. Oke. Selanjutnya, Di Reno. ya, Kak, keluargaku semua pakai BPJS dari pemerintah, tinggal anak yang belum punya. Itu tadi. kembali ke prosedur sebelumnya juga harus dilaporkan dulu di kelurahan dan nanti diajukan. Oke, Lanjut bang. maksudnya Dari Indah nih Kak, Indah. KTP dapat bantuan PBJK harus daftar lagi kartunya. Sebelumnya belum ada BPJS. Kalau KTP Bukan bantuan. boleh diperjelas Kak, gimana pertanyaannya? Iya. Jelas, Kak. coba dijelaskan ya Kak Indah ya. Terima kasih Kak. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Syasha. Kak, perihal BPJS kesehatan yang nunggak, apakah benar dibutuhkan tunggakannya? Sampai dengan saat ini kalau untuk pemutihan kita masih menunggu regulasi Iya. dari pemerintah ya Kak. Nah tapi kalau kakak misalnya kalau dengan kesehatan silakan donasi tunggakannya Kak. Bisa langsung Kita jalan donasi sini, Bang. ataupun melalui program rehab rencana pembayaran bertahap ya Kak ya. Ya, benar. Bisa jalankan kok. Oke, selanjutnya. Oh ini Mbak Kak Fatima. Kak Fatima sampai juga nih pertanyaannya Baru, untuk jangan yang banyak. bulan ini kalau ada tunggakan ya itu Iya, Kak itu kita kita ambil. menunggu dari regulasi pemerintah. Benar. Kalau misalnya kakak membutuhkan urgent nih Kak, kakak bisa lunasi tunggakannya atau seperti yang kata Ya. abang ini bilang Ya. ikut program rehab. Ya. Bisa dicicil Kak, jadi nggak harus bayar kontan. Oke, selanjutnya Kak Kusuma. Kak Kusuma. Ya, BPJS saya udah tidak ada yang bayarin lagi nih Kak karena suami sudah tidak bekerja. Kalau kakak, ibu atau bapak merasa kurang mampu, silakan dibantu dilaporkan di kelurahan Kak untuk diuruskan surat keterangan tidak Satu hari nggak sanggup Pak, 2 jam. ada proses untuk penerima Satu jam aja cuma contohnya di jam 10. anggaran dari persediaan kuotanya itu adalah wewenang dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat ya Kak ya. Benar. Langsung jawab. Terus selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak Ayi. Sebelumnya aku pakai BPJS Mandiri, terus pindah ke perusahaan, tapi tunggakannya nggak bisa dibayar. Itu kenapa? Mana coba? Ini. Jadi sebelumnya kakaknya pakai BPJS Mandiri Bang. Terus sudah dipindahin ke tanggung perusahaan. Tapi tunggakannya nggak bisa dibayar. Iya. Tunggakan mandiri Iya, Pak. atau tunggakan yang dari perusahaan Kak. Iya. Kalau tunggakan dari mandiri bisa dibayarkan sesuai dengan nomor kartu JKN Kakak ya. Iya, Di situ. benar. Kalau dia perusahaan dibayarkan sesuai kode virtual account dari badan usahanya bisa.
Coba dicek lagi ya. Nah, dicek lagi memang masih ada tunggakan atau tidak Kak. Oke. Mudah-mudahan sudah lunas. Semoga. Selanjutnya, tanya dari siapa nih? Namanya kehilang nih. Oh ini dulu nih Kak, Kak Iya, Marisa nih boleh. tadi. Kak Marisa. Kak sempat agak sulit nih proses apa namanya karena baru seminggu keluar dari RR. Ya itu Kak, kalau memang tadi ada kendala silakan dilaporkan ke petugas seperti biasa aja ya Kak ya. Oke. Nanti biar ditindaklanjuti lebih lanjut Kak. Iya. Dilihat dulu kronologinya gimana ya. Nah, dijawab ya Kak Marisa. Coba dikonsultasi ke BPJS 1. Oke, selanjutnya nih. Pertanyaan dari Kak A_F. Kak mau ngajuin rehab tapi nggak bisa, padahal tunggakannya udah lebih dari 12 bulan. Kakak mengajukannya dari mobil JKN. Kalau memang terkendala di mobil JKN, kakak boleh mendaftar di kantor BPJS Kesehatan terdekat Kak. Nanti akan dibantu oleh teman-teman dari kolektif kita ya Kak ya. Nah, terjawab ya Kak _F. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Iris Pak. Kak Iris Pak. Iya, Kak, saya punya tunggakan nih 1 bulan, tapi sekarang jadi PBI. Terus tunggakannya dibayar, iya dong Kak. Iya. 1 bulan pun tetap wajib dibayarkan ya Kak ya. Iya, apalagi masih 1 bulan. Iya. Masih ringan lah. Masih ringan. Kalau bisa langsung dilunasin ya Kak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Mei. Kak, kalau satu kakak di aplikasi JKN-nya kepisah, apa bisa digabung jadi satu aplikasi Kak? Kak, kalau satu kakak di aplikasi JKN ini kok bisa? Ini berarti terdaftar di segmen yang berbeda-beda ya? Berbeda, Bisa jadi. Iya, coba dicek dulu masing-masing segmen kepesertaannya apa ya. Iya, dipastikan lagi ya Kak Mei. Kalau dia segmen yang mandiri ya dari badan usaha yang memang sama-sama ditanggung, itu harusnya satu aplikasi nanti penanggung. Oke. Selanjutnya, pertanyaan apa lagi ya? Ini Kak dari Kak Yeni nih. Kak Yeni. Dari Kak Yeni, apa tuh Kak? Kak, kalau mau operasi sesar bisa nggak pakai BPJS Mandiri karena belum ada akte nikah. Gimana nih Bang? Selama dia aktif, Indikasi medis. indikasi Ya. medis, Bisa. Sesar atau Iya. normal ya. Yang Iya. penting dia Bisa. Itu sesar kalau memang Saya tahu ada indikasikan untuk Iya. bisa sesar ya kan. Kalau dia normal ya akan diajukan ke normal. pokoknya tanda dasar indikasi Ini medis. bisa, makanya jadi itu saya pakai hari. Oke, Setelah pakai lagi bisa. selanjutnya nih. Kak, Nah, ini sangat iya cara mengklaim BPJS Ketenagakerjaan. Silakan ke BPJS Ketenagakerjaan Kak. Iya, mohon maaf ya Kak, ini BPJS Kesehatan. Oh ini Kak tadi lanjutan dari Kak Mei yang kepisah tadi. Semuanya Iya. PBI Kak. Semuanya PBI Iya. ya. PBI, tapi PBI apa? Segmennya kan ada PBI dari pemerintah, ada dari pusat, ada dari daerah. Berarti masing-masing didaftarkan oleh pemerintah yang berbeda-beda juga. Jadi masing-masing didaftarkan di mobil JKN sama aja. Di HP-nya ada masing-masing aplikasi ya. Coba dipastikan lagi ya Kak Mimi. Kalau misalnya anak yang belum punya handphone bisa menggunakan kartu keluarga, Kak. Bisa kok. Yang penting statusnya aktif aja. Ya, nah. Oke. Lanjut lagi Bang ke Kak Tawan. Kak saya P3K baru di aplikasi termasuk bayar mandiri. Itu gimana solusinya Kak? Silakan dilaporkan terlebih dahulu Kak untuk yang statusnya berubah sudah menjadi B3K. Biasanya dilaporkan kolektif oleh satkernya Kak. Nah, Jadi kakak lampirkan administrasi yang diperlukan maka akan dirubah ke P3K ya. yap, benar. Selanjutnya nih, ada pertanyaan dari Kak Wilda Rahma 803. Kak, iuran BPJS sudah otomatis dari rekening, berarti auto debit ya. Dan sudah ada mutasinya, tapi kenapa di MBKN-nya masih ada tagihan? Cuma dicek dulu Pak. Biasanya di mobil JKN kan ada info iuran sama Ya. pembayaran yang ada. Jadi kebal. Info pembayarannya itu ada nanti tanggal berapa masuknya, dia ada statusnya diterima bank, lunas gitu. Nanti coba dicek dulu Kak ya. Ya. Kalau memang masih ada kendala boleh datang ke kantor BPJS Kesehatan Kak untuk pastinya ya. Ya, dan bisa menampilkan mutasi itu tadi ya Pak. Dibawa aja mobil JKN tadi. Iya, benar. Sama Sejam ya. bukti bayarnya ya.
Iya benar. Lanjut Kak ke Kak Siti nih. Kak Siti. Kak kalau mau menurut BPJS tinggal PBPU kita Mandiri gimana ya? sama Pak. Itu aja. Pak, kalau mau berubah BPJS PBPU ke Mandiri, izin Kak, PBPU dan Mandiri itu sama. PBPU itu istilahnya adalah pekerja bukan penerima upah. Ya. Tapi yang orang lain lebih kenal itu adalah Mandiri. Mandiri. Sama. Ya. Ya. Terjawab ya Kak Siti. Oke, selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan juga. Arif, sama kayak Arif. Arif, ya, gimana tuh Bang Arif? Kalau udah nunggak, otomatis nggak aktif dan nggak bisa digunakan ya Kak? Jawab ya. Iya, benar dong. Karena kalau misalnya dia selama dia statusnya tidak aktif, dia tidak bisa digunakan. Jadi cobalah diaktifin ya Arif, tolong. Oke, selanjutnya dari Kak apa nih? Coba Kak. Kak Anissa Ica nih. Kak Anissa Ica. Kak baru 3 bulan penerima PBPU, kenapa kisnya jadi nggak aktif lagi? Aduh, kenapa tuh? Penerima PBPU itu Mandiri loh. Iya benar. Iya. Kalau dia Mandiri, coba dicek Kakak mau bayar rutin iurannya atau tidak. Kalau misalnya nggak rutin, berarti bisa jadi nggak aktif. Nah, tinggal dilunaskan aja ya Kak Anissa Ica. Oke, selanjutnya nih ada pertanyaan juga nih dari Kita di Kak AF tadi. AF ya. Kakak mau ngajuin rehab tapi nggak bisa. Padahal tunggakan udah lebih dari 12 bulan. Tadi kurang kedengaran. Kak, kalau misalnya terkendala untuk registrasi program rehab melalui Mobile JKN, Kakak boleh datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat ya Kak. Nanti akan dibantu oleh teman-teman telekolektor kita ya. Nanti biar bisa diajukan untuk program rehabnya. Iya. Oke. Jawab ya Kak. Datang ke BPJS terdekat ya Bang AF. Oke. Lanjut Bang dari Juge nih. Juga. Suami istri punya BPJS dari kantor masing-masing nih Bang, tapi beda kelas. Bisakah suami atau istri yang ikut kelas yang lebih tinggi? Mana coba? Ini, Bang. Suami istri punya BPJS dari kantor masing-masing tapi beda kelas sama kerja. Oke, bisa banget. Bisa Jadi banget. misalnya si suami kelas 1, istri kelas 2. Ketika membutuhkan layanan, si istri bisa dapat kelas 1 apabila memang sudah dilingkan dan dilaporkan ke BPJS Kesehatan ya Kak ya. Laporkan aja ya Bang JG. Yang penting dilaporkan aja. Ya, benar. Selanjutnya nih, Abang, ada pertanyaan dari Kak Ajuju. Aju underscore. Kak, no KPJ saya udah. KPJ itu apa ya? Dia di depan. KPJ itu apa? Ya, udah 1 tahun lalu. Gimana caranya ya kalau udah nanya KPJ ke itu- kantor nggak direspon? KPJ itu apa? BPJS Kesehatan Bang? atau bukan ya Kak ya? Kalau di BPJS Kesehatan Nggak ada KPJ. Tapi coba dijelaskan lagi ya Kak Aju KPJ itu apa? ya. KPJ itu apa gitu? Oke. Lanjut Selanjutnya. Bang ke Kak Mak Hendrina Babani. Ya. Bang, kalau BPJS kita tiba-tiba nggak aktif tanpa ada tunggakan, kita nanya kemana? Segmennya apa dulu? Iya. Ya. Coba dipastikan dulu Iya. ya. Jadi kita harus tahu segmennya apa dulu gitu. Kalau misalnya BPJS kakaknya mandiri, mungkin itu nggak aktifnya karena telat Nunggak bayar. Iya, betul. Iya. Terjawab ya Kak. Kak Mahendrina Mahendrina. Baban. Oke. Selanjutnya nih ada pertanyaan juga dari Kak Marisa lagi. Kak Jojo apa tuh? Sambungannya Pak. Nomor BPJS itu tenaga kerjaan Kak. Oh. Iya Kak. Mohon maaf kita dari BPJS Kesehatan Kak. Iya. Beda instansi. Beda instansi. Silakan dilapor ke BPJS Ketenagakerjaan ya Kak. Siap. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak Marisa lagi. Lagi-lagi Kak Marisa. Berapa lama aktif kembali ya? Sudah sempat nunggak setelah dilunaskan. Setelah cicilannya dilunasi maka akan masuk. Langsung aktif? Iya benar. Terjawab ya Kak Marisa? Ini Dilunaskan. ada dari Jaskia Utabarat, Emot Love, Malaysia dan Indonesia. Wih. Bang, berapa harga buat BPJS baru? Gratis. Gratis. Yang dibayar itu adalah iuran per bulannya. Ya. Boleh dijelaskan lagi Sarah? Sekali lagi kelas 3 kelas 2 kelas 1 berapa? Oke, kalau misalnya kakak mau daftar BPJS Mandiri nih, kita ada 3 kelas. Kelas 3 itu kakak cukup bayar 35.000 per bulannya. Itu maksimal kakak bisa bayar di tanggal 10. Kemudian ada kelas yang 2, kelas 2 itu kakak bisa bayar iuran 100.000 per bulan. Kemudian yang paling mahal itu ada kelas 1, kakak harus bayar sebesar 150.000 per bulan. Jadi itu dikembalikan lagi ke kakak nih, kakak mau yang kelas berapa.
Oke, semoga terjawab ya Kak. Oke, ini ada dari Ibu Novika, pertanyaanku nggak dijawab-jawab. Maaf Mana Ibu. Kak? Coba di cek lagi yang mana. Iya Ibu. Soalnya kencang banget nih Ibu. Pertanyaannya. Oke. Itu untuk seorang ya Bang Derajat ya? Iya betul, per orang per bulan ya. Bulan Kak. Oke, selanjutnya. Bang, ada orang BPJS ke rumah mengakunya mau cairin BPJS ketenaga kerjaan ini benar nggak? Kami dari BPJS Kesehatan. Kesehatan, Ibu. Mohon maaf. Oke, ini Bang, Kak Ya. Cynthia nih dari Cynthia. ditanya. Kak, aku dapat kis dari pemerintah, tapi mau daftar BPJS karena baru nikah sama suami. Gimana Kak caranya? Itu kan kakak sudah terdaftar Kak? Iya. Sebagai peserta JKN tapi di segmen penerima bantuan iuran. Yang mau didaftarkan punya suami atau gimana? Atau kakak mau mandiri mendaftar di segmen PPPU ataupun mandiri bisa bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan sesuai kelas tadi yang sudah dijelaskan ya Kak ya. Karena kalau dia penerima bantuan iuran dia maksimal kelasnya adalah di kelas 3. Iya. Selanjutnya ada pertanyaan juga nih dari Kak Piermiati _ Kak, di info peserta kenapa nama bapak saya jadi nama orang lain dan statusnya tidak aktif? Silakan dilakukan updating data, Update data. dicek dulu di kantor BPJS Kesehatan terdekat ya. Yap. Untuk dilakukan update data ya Kak ya. Oke, selanjutnya Dari Miss Rigas nih kayaknya Ya. Bang R. Oke. R. Kak, aku mau buat BPJS Mandiri tapi tidak ada buku rekening. Nah, jadi Kak, kalau misalnya Kakak ada buku rekening bisa juga pakai mobile banking. Oke, jadi cukup di screenshot aja Kak. Bisa kok. Oke. Oke, semoga terjawab Kak. Ini udah jam 4. ya. 5 pertanyaan Lima terakhir ya. terakhir, Terasa ya, Bang. Terasa kan? Iya. Ngobrol. Jadi kami akan mengambil 5 pertanyaan terakhir ya teman-teman. Jadi kalau kita ada pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan dan belum terjawab, di spam aja teman-teman. Iya. Biar nanti kami baca yang paling rame. Oke. Oke, 5 pertanyaan terakhir. Dari siapa dulu nih Pak? Ya, Kak. silakan dibacakan. Oke, Dari Kak Queen nih, banyak nih Bang. Queen. Oke. Kak, aku dapat BPJS gratis, tapi tiba dicek PBJK jadi PPUBU, itu gimana? Berarti kakak sebelumnya yang dari pemerintah ya. sekarang ditarik sebagai pekerja penerima upah. Berarti kakak sudah ditanggung di perusahaan kakak ya Kak ya? Ya. Terjawab ya Kak Queen. Oke, 4 pertanyaan terakhir ya teman-teman. Oke. Ini dari Bu Novi tadi. Bu Novi. Kak, gimana cara mengaktifkan PBI kembali? Udah melapor ke pemerintahan Nagori, cuma tidak ada tanggapan. Iya, untuk penerima bantuan iuran, Ibu sekali lagi kewenangannya memang ada di pemerintah setempat. Iya. Kami hanya menerima data persetujuan dari mereka gitu ya untuk mana yang diaktifkan ataupun dinonaktifkan sesuai dengan ketersediaan anggaran dan kuota dari pemerintah daerah. Silakan diajukan kembali aja ya Bu ya, mudah-mudahan segera diproses. Proses. Semoga ya. Oke, selanjutnya. Stop ya. Tapi aku nggak kerja Kak, gimana jadi tanggung jawab perusahaan? Nah, boleh dicek dulu Kak ini di mobile JKN kakak terdaftar di segmen apa gitu ya. Statusnya aktif atau enggak gitu ya Kak ya. Oke, terjawab ya Kakak. Selanjutnya nih, ada juga pertanyaan dari Kak. 3 pertanyaan terakhir nih teman-teman. Kak Mas Al Dedekske. Kak, gimana kalau punya BPJS Mandiri, udah nggak mampu bayar, banyak tunggakan, apa bisa pindah ke KIS? Oke, selanjutnya Ya. untuk ranah KIS ataupun PBI atau penerima bantuan iuran itu dikembalikan ke pemerintah daerah setempat. Jadi Bapak Mas Al Dedekske ini bisa mengajukan dulu ke kelurahan untuk dilaporkan dan nanti akan ketika memang sudah sesuai dengan klasifikasi maka yaitu tadi akan diaktifin lagi. Dan disclaimer, ranah tersebut bukan ranahnya BPJS Kesehatan ya. Oke, terjawab ya Kak. 2 pertanyaan terakhir nih. Oke. Ini Kak. Jojo Rohani, saya SN, saya pakai BPJS Kesehatan Mandiri. Bagaimana agar BPJS saya ditanggung Pemda? Silakan dilaporkan Kak BPJS Kesehatan dengan membawa SK ya Pak ya? SK dari ASN ya. Ya. Sama daftar gajinya itu ada biasanya ya. Oke. 1 pertanyaan terakhir nih teman-teman. Ayo. Ini Bang, terima kasih jawaban dari orang-orang baik. Iya, Amin. Terima kasih sama-sama. juga, Bang.
Kakak Mas Al Dedek Scan. Panjang dikit memang namanya ya. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir nih. Coba Kak Sahla yang pilih. Oke. Dari siapa ya, Bang? Oke, coba. Dari Siapa, Bang? Aduh, Waduh, kencang bingung. banget nih. Banyak banget nih, Bang. Iya, coba ya. Ini boleh. Kak, BPJS ku kan beralih ke BPJS pemerintah. Tapi dalam satu kakak kami ada 5 orang. Kenapa yang 2 orang itu nggak aktif, Kak? Ya, untuk kewenangannya balik lagi ada di pemerintah daerah. Daerah. Ya mungkin sesuai dengan ketersediaan anggaran dan kuota masing-masing ya Kak, mungkin diajukan di periode berikutnya ya. Yaps, benar. Oke Bang, nggak terasa nih Bang, udah 1 jam dan sudah kita jawab 5 pertanyaan terakhir. Jadi kita tutup ya Bang. Kita tutup pertemuan kita pada kali ini. Jadi saya dan Bang Hakim berterima kasih kepada Kak Sahla yang udah mau jadi narasumber bintang tamu. Makasih, Bang. Iya, sama-sama. Kami yang makasih Kak Sahla. Jadi buat teman-teman sekalian yang kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaannya yang belum terjawab dan belum tersampaikan, maka bisa di follow dulu. Jadi kami akan bakal aktif live di bulan ini ya Bang. Dalam 1 minggu kami akan live 3 kali. Jadi kalau bisa ada pertanyaan yang belum terjawab, tanyain lagi sampai kejawab ya teman-teman. Untuk dapat notif supaya kalian tahu kapan aja kami live, bisa langsung di follow dulu dan diikuti sosial media kami. Kami nggak hanya ada TikTok, tapi kami juga ada Instagram dengan siantar_sehat gitu ya. Oke, mungkin seperti itu aja. Kami akhiri, kita tutup Bang. Tutup, mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Ya. Yang belum terjawab nanti akan kita jawab, bantu jawab. Mudah-mudahan insya Allah di sesi-sesi berikutnya. Iya. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye. Oh iya. Oke. Iya, aku lupa. Bang, tulis lagi. Ya. Terima kasih. Salah.